Kali ini saya akan menjelaskan tentang idealisme versus realisme. Pertama-tama, sebelum kita membahas perbandingan antara idealisme versus realisme, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih filsafat pendidikan itu. Filsafat pendidikan secara singkatnya merupakan ilmu yang pada hakikatnya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang kita mau bahas nih apa perbedaan antara aliran filsafat idealisme dibandingkan versus filsafat realisme. Secara singkatnya, filsafat idealisme itu menganggap bahwa yang konkret hanyalah bayang-bayang, yang mana bayang-bayang tersebut hanya terdapat dalam akal pikiran manusia. Kaum idealisme sering menyebutnya bayang-bayang tersebut dengan sebutan ide atau gagasan. Sedangkan filsafat realisme merupakan filsafat yang menganggap bahwa seluruh hal yang ada itu adalah yang nyata, real, empiris, dapat dipegang, dapat diamati, dan yang lain. Dengan kata lain, sesuatu yang nyata itu merupakan sesuatu yang dapat kita indrakan, dapat diterima oleh panca indera kita. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai filsafat idealisme. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi itu merupakan ide yang ada. Salah satu tokoh yang terkenal yang menganut aliran filsafat idealisme ini adalah Plato. Plato percaya bahwa kebenaran tidak dapat ditemukan dalam dunia materi yang tidak sempurna dan berubah. Idealisme sendiri dalam pendidikan banyak digunakan. Metode yang digunakan oleh aliran idealisme di dalam pendidikan adalah metode dialektik yang syarat dengan pemikiran, perenungan, dialog, dan yang lain. Nah, sedangkan kurikulum yang digunakan dalam aliran idealisme ini merupakan pengembangan dari kemampuan berpikir dan penyiapan keterampilan bekerja melalui pendidikan praktis. Adapun peranan guru dalam aliran filsafat idealisme ini, yang pertama, guru sebagai personifikasi dari kenyataan anak didik. Yang kedua, guru sebagai spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga, guru menguasai teknik mengajar secara baik. Yang keempat, guru menjadi pribadi yang baik sehingga dapat disegani oleh para murid-muridnya. Dan yang kelima, guru dapat menjadi teman dari para muridnya. Nah, implementasi dari filsafat idealisme ini di dalam pendidikan ada begitu banyak. Di antaranya, yang pertama, pendidikan bukan hanya mengembangkan dan menumbuhkan, tetapi juga harus menuju pada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, pendidikan adalah proses melatih pikiran, ingatan, dan juga perasaan. Tujuan pendidikan adalah menjaga keunggulan kultural atau budaya, sosial, dan juga spiritual. Selain itu, pendidikan idealisme berusaha agar seseorang dapat mencapai nilai-nilai dan ide-ide yang diperlukan oleh semua manusia secara bersama-sama. Tujuan pendidikan idealisme adalah suatu ketetapan yang mutlak.
Peranan pendidik menurut aliran idealisme ini adalah memenuhi akal peserta didik dengan hakikat-hakikat dan pengetahuan yang tepat. Itu tadi adalah eh, terkait filsafat idealisme. Sekarang kita lanjut ke filsafat realisme. Filsafat realisme berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada di hadapan kita merupakan sesuatu yang real, terpisah dari alam pikiran, tetapi ia dapat memunculkan pikiran melalui upaya selektif terhadap berbagai pengalaman, yang mana upaya tadi dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi otak. Salah satu tokoh yang terkenal yang menganut aliran filsafat realisme ini yaitu adalah Aristoteles. Ia beranggapan bahwa realitas yang ada tidak bergantung pada apa yang kita ketahui, dan metode ilmiah merupakan cara yang paling baik untuk mendeskripsikan tentang dunia, bagaimana cara kerjanya, dan segala hal yang ada di dalam dunia. Nah, realisme sendiri di dalam pendidikan, di mana tujuan pendidikan dalam filsafat realisme ini yaitu agar peserta didik mampu menyesuaikan diri, baik dalam lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Nah, peranan guru dalam filsafat realisme ini yang pertama, guru sebagai fasilitator, yang mana bertugas memberikan ide-ide inti, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan topik dan materi yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua, guru juga berperan sebagai moderator, yang mana guru memberi dan membimbing siswa dalam diskusi kelas yang berlangsung, karena diskusi kelas merupakan salah satu kegiatan paling penting dalam suatu kelas yang menganut filsafat realisme. Kemudian selanjutnya terdapat berbagai implementasi filsafat realisme ini dalam pendidikan. Salah satunya bertujuan di dalam pendidikan itu untuk penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang komprehensif, yang mana mencakup semua pengetahuan yang berguna, yang berisi pengetahuan umum maupun pengetahuan praktis. Nah, sedangkan metode pembelajaran yang digunakan adalah metode belajar yang tergantung pada pengalaman, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh metode dasar yang kerap digunakan dalam filsafat realisme ini adalah metode conditioning, yaitu pemberian stimulus dan respon. Selanjutnya, peran peserta didik adalah menguasai pengetahuan secara handal dan dapat dipercaya. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Nah, jadi lebih ditekankan kepada nilai-nilai dalam pembelajaran. Kemudian, disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Nah, peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut prestasi peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat idealisme versus filsafat realisme. Terima kasih.